Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Renungan Jiwa yang insya Allah malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, setia dalam amanah dan ikhlas dalam melanjutkan perjalanan hidup. Kita tahu bahwa hidup kita sendiri pun adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengklasifikasikan secara umum, amanah itu terbagi dua. Yang satu amanah antara kita dengan Allah, yang kedua amanah dengan sesama. Amanah dengan Allah, kita sadar dan harus yakin betul bahwa ada sebuah ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tertulis tapi terlaksanakan dan terlakukan. Itu saat berada di dalam kandungan ibu kita di usia kita masih 4 bulan. Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Kenapa Allah menggunakan diksi Rob? Artinya Allah ingin dan sedang ingin mengenalkan zat dirinya kepada kita sebagai hambanya, sebagai makhluk, dan Allah memposisikan dirinya sebagai khalik. Artinya Allah menyampaikan kepada kita tentang wasiat bahwa bukankah aku yang sudah menciptakanmu? Bukankah aku yang tadinya mematikan kamu dan kemudian menghidupkanmu? Bukankah aku yang menetapkan segala takdir-takdir kehidupan bagimu? Bukankah aku yang sudah menetapkan segala jodoh, kematian, kehidupanmu bagaimana dan seperti apa? Lantas kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, saksikan kami akan menjalankan semua ketetapan dan takdir yang kau tetapkan kepada kami sebagai hambamu. Sami'na wa ta'na. Itu adalah ikrar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua, amanah hablum minan nas. Ada sebuah wasiat di dalam Al-Quran, Quran surat ke-8 ayat 27 dan 28. Allah firmankan tentang sebuah acuan hidup. Allah mengatakan kepada kita untuk tidak boleh melanggar amanah-amanah kepada Allah, Rasulnya, dan kita juga tidak boleh merusak amanah ketika kita berinteraksi secara sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan pekerjaan, kita harus amanah, gak boleh khianat, gak boleh maling, gak boleh korupsi, gak boleh zolim sama orang lain sekalipun. Bahkan dalam sebuah pernikahan kita gak boleh melakukan sebuah kemaksiatan besar yang akan merusak pernikahan itu sendiri, yaitu perselingkuhan dan yang lainnya. Ini sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita amanah dari Allah. Rezeki yang Allah berikan itu amanah dari Allah. Bahkan nafas yang kita hirup dan kita lepaskan itu semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mensyukuri setiap amanah yang Allah berikan dalam kehidupan kita berupa amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah? Itu yang jadi pertanyaan besar. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan kita menghabisi waktu? Bagaimana dengan interaksi keluarga, dengan anak, orang tua, lingkungan sekitar? Bahkan yang paling penting, bagaimana penjagaan amanah diri kita terhadap apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya hidup sekedar hidup, banyak hewan, tumbuhan, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, mereka hidup. Mereka makan, mereka tidur, mereka melahirkan anak, mereka bekerja, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang muslim, hidup kita harus tertata rapi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan menjadi aturan yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Allah. Itu tentang amanah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dibersamai orang yang sangat luar biasa. Dan insya Allah kita akan menggali kisah inspiratif dari beliau tentang bagaimana menjaga amanah dengan kesetiaannya dan tetap ikhlas menjalani sisa perjalanan menuju pelabuhan akhir, yaitu kehidupan abadi bagi kita semuanya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Fati Indraloka. Beliau ini adalah istri dari almarhum Bang Babe Cabita. Boleh naik ke atas panggung, Mbak, untuk menemani saya di atas.
kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, lebih dalam, kita bisa simak tayangan berikut ini. Di balik tawa yang pernah menghibur masyarakat Indonesia, ada sosok perempuan yang setia mendampingi setiap langkah perjuangan almarhum Babe Capita. Ialah Faty Indraloka, istri yang menemani sang komika sejak belum dikenal hingga menjadi salah satu komedian ternama tanah air. Bersama mereka membangun keluarga kecil yang dikaruniai 2 orang anak. Tapi takdir Allah menghadirkan ujian yang tak pernah mudah. Kepergian suami pada April 2024 silam meninggalkan duka mendalam sekaligus amanah besar untuk melanjutkan kehidupan dan membesarkan kedua buah hati seorang diri. Di tengah kehilangan, Faty memilih mendekat kepada Allah. Hijrah menjadi perjalanan yang menguatkan langkahnya. Hingga kini, ia istiqomah mengenakan pakaian syar'i sebagai wujud ikhtiar memperbaiki diri. Baginya, cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan di dunia, tetapi juga tentang menjaga amanah, melanjutkan kebaikan, dan mendoakan orang yang telah lebih dulu kembali kepada Allah. Lalu, bagaimana Faty menemukan kekuatan setelah kehilangan belahan jiwanya? Legasi apa yang ditinggalkan almarhum Babe Capita untuk keluarga tercinta? Saksikan kisah inspiratif Faty Indraloka dalam Renungan Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Faty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sehat? Alhamdulillah Apa sehat. kegiatannya sekarang sama anak-anak? Kegiatannya alhamdulillah sekarang lagi ngurusin juga ada Dar Beredar ya Ustadz ya. Itu Ya. peninggalan juga dari rahimahullah. Ya. Lalu anak-anak sekarang udah sekolah yang besar, udah SD, Abang Bambino, adik Nebula juga sudah TK. Jadi ya membersamai mereka, tumbuh kembang mereka tetap harus diperhatikan sambil mengurus bisnis juga. Sesekali masih ngonten juga untuk Instagram gitu. Jadi Wonder Woman ya. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan ya Ustadz ya. Amin, amin. Mbak Faty, kan publik mengenal sosok almarhum Bang Babe ini sebagai sosok yang sangat humoris dan selalu berhasil membawa keceriaan dimanapun beliau berada. Nah, bagaimana sosok almarhum ini ketika melepas atribut keartisannya dan pulang ke rumah menjadi sosok seorang suami dan juga ayah bagi keluarga di rumah? Sebenarnya tuh kalau dari karakter ya Ustadz ya, nggak jauh beda kita lihat di konten, di Instagram, di media sama di rumah. Emang apa adanya seperti itu, jadi kalau lagi ngumpul atau lagi di rumah sama anak-anak atau sama saya atau sama tim pun juga emang abang tuh orangnya emang ya kayak gitu, emang lucu, emang apa adanya, emang cara bicaranya yang medan kali gitulah gitu kan Ustadz. Tapi yang orang nggak tahu adalah dari sisi spiritual beliau rahimahullah ya. Jadi abang ini tuh semoga nggak jadi ria gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah kita tuh rumahnya dekat masjid ya Ustadz. Jadi sholat 5 waktu itu di masjid. Jadi kalau lagi di rumah, lagi tidak ada kegiatan yang di luar, beliau usahakan tuh subuh semua sholat itu 5 waktu di masjid. Nah itu yang mungkin orang nggak banyak tahu, orang mungkin tahu ya udah Babe ya menjalankan ritual sholat memang kewajiban sebagai muslim, tapi dia menjalankan juga seorang laki-laki kan memang baiknya sholatnya di masjid gitu ya Ustadz ya. Dan nggak hanya itu, seperti dia tidak juga meninggalkan seperti sholat sunnahnya yang lain atau qobliyahnya. Itu sih yang saya salut sebagai istri yang kadang-kadang tuh di hati saya malah pengen deh imannya tuh kayak beliau nih gitu. Maksudnya ya kita kan iman naik turun ya Ustadz ya, tapi dia bisa ya gitu, aku tuh bisa nggak ya gitu, kayak gitu istiqomahnya gitu sih. Mungkin yang orang nggak tahu, dan beliau juga nggak terlalu nampain gitu kan, yang terlalu nampain sebagai terlalu agamis banget, santai kan tipenya. Itu yang mungkin orang nggak tahu dari sisi. Jadi amalannya beliau sembunyikan dan beliau tutupi sendiri dengan casing yang hanya terlihat. Iya, casingnya kan kayaknya santai, anak muda gitu ya, tapi emang untuk perjalanan spiritualnya dia alhamdulillah taat sama Allah. Jadi
Yang buat saya sebenarnya kadang suka lemah ya, nggak kuat itu ketika saya berhadapan sama mereka, kayak mampu nggak ya, kuat nggak ya, kalian nanti ke depannya kayak mana ya, kayak gitu sih Ustadz.